Bab 16. Ketika kami sampai di pintu masuk biro pengawal, kami melihat bahwa meskipun biro cabang Hunan tidak semewah biro umum Fuzhou, itu juga merupakan gerbang yang dipernis Vermilion. Ada dua singa batu berjongkok di samping gerbang, yang tampak megah datang ke sub biro dalam keadaan compang camping. Bukankah para penjaga di biro akan meremehkan mereka? Mendongak, dia melihat papan bertuliskan, Biro Pengawal Fuwei Biro Hunan, tergantung terbalik di pintu. Dia sangat terkejut, mengapa penjaga keamanan di sub biro begitu ceroboh sehingga mereka bahkan menggantung tanda-tanda mereka terbalik. Ketika saya menoleh untuk melihat bendera di tiang bendera, saya tidak bisa menahan napas, hanya untuk melihat sepasang sandal busuk tergantung di tiang bendera di sebelah kiri, dan gantung di tiang bendera pertama sebenarnya adalah sepasang celana wanita bermotif bunga, yang robek berkeping-keping, tetapi berkibar bebas tertiup angin. Tepat ketika dia tercengang, dia mendengar suara langkah kaki, dan seorang pria berjalan keluar dari biro, dan berteriak, "Kamu anak kura-kura," menjulurkan kepalanya ke sini, "apa yang ingin kamu curi?" Lin Pingzi mendengar aksennya dan bergabung dengan Fang Renzi, Jiaranda dan yang lainnya mirip, dia dari Sichuan, dia tidak berani melihatnya, jadi dia pergi, tiba-tiba ada rasa sakit di pantatnya, dan dia sudah ditendang. Lin Pingzi sangat marah, dia berbalik dan ingin bertarung, tetapi pikirannya berubah, agen pendamping di sini harus diambil oleh faksi Qing Cheng. Sekarang saya dapat menanyakan tentang informasi orang tua saya, mengapa saya tidak dapat menahan diri. Segera berpura-pura tidak mengetahui seni bela diri, dia jatuh dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Pria itu tertawa keras, dan memarahi, Turtle-san, beberapa kali lagi. Lin Pingzi perlahan berjuang untuk bangun, dan pergi ke gang untuk meminta semangkuk makanan dingin, berpikir, musuh ada di sisinya, jadi jangan ceroboh. Dia bahkan menemukan abu batu bara di tanah, dan melukis wajahnya itu gelap gulita, dan aku tidur dengan kepala di sudut dinding. Ketika itu jam kedua, dia mengeluarkan pedang panjangnya, meletakkannya di pinggangnya, berjalan ke pintu belakang agen pengawal, dan tidak mendengar suara dari dalam tembok, lalu melompat ke atas tembok. Langkah demi langkah untuk menyembunyikan masa lalu. Di sekelilingnya gelap, tanpa lampu maupun suara. Jantung Lin Pingzi berdebar kencang, dia berjalan di sepanjang dinding, takut kakinya akan mengeluarkan suara ketika dia menginjak kayu bakar, batu bata dan batu. Dia berjalan melewati dua halaman, melihat cahaya datang dari jendela sayap timur, berjalan beberapa langkah lebih dekat, dan mendengar seseorang berkata. Dia melangkah sangat lambat, membungkuk ke jendela, menahan napas, berjongkok sedikit demi sedikit, dan duduk di dinding. Begitu dia duduk di tanah, dia mendengar seseorang berkata, "Besok pagi, kami akan membakar kantor pengawal kura-kura ini, agar tidak tinggal di sini dan menunjukkan mata kami." Orang lain berkata, "Tidak mungkin. Tidak bisa dibakar. Saudara Pidan yang lainnya ada di Nancang, mereka membakar biro pengawal Guizi, dan saya mendengar bahwa puluhan rumah tetangga juga dibakar, yang sangat tidak baik untuk reputasi sekolah Qing Cheng kita sebagai sekolah cara yang sopan. Insiden ini mungkin akan dihukum oleh guru. Ya, ini tidak bisa dibakar. Apakah baik menyimpannya untuknya?" Yang lain tertawa berkata, "Kakak Ji, pikirkanlah. Kami menggantung terbalik papan nama agen pengawalan pencuri anjing ini, dan menggantung sepasang celana busuk wanita di tiang bendera. Nama badan keamanan Fuwei akan benar-benar hancur di Jianghu. Semakin lama semakin baik, mengapa membakarnya?" Nama keluarga Ji berkata sambil tersenyum, "Tuan, mampu berdiri selama 1 tahun. Keduanya tertawa sebentar, dan orang yang bermarga Ji berkata, "Kita akan pergi ke Hengshan besok untuk memberi selamat kepada Liu Zhengfeng. Hadiah apa yang harus kita bawa? Jika hadiahnya terlalu kecil, faksi Qing Cheng tidak akan terlihat bagus." Yang bermarga Sen berkata sambil tersenyum, "Saya sudah menyiapkan hadiah. Jangan khawatir, Anda tidak akan kehilangan muka dengan faksi Qing Cheng." Mungkin hadiah Liu Zhengfeng akan lebih pamer di perjamuan di mana Liu Zhengfeng mencuci tangannya di baskom emas kali ini. Pria bermarga Ji berkata dengan gembira, "Hadiah macam apa itu? Mengapa saya tidak tahu?" Pria bermarga Sen tertawa beberapa kali, sangat bangga, dan berkata, "Kami tidak harus membayarnya sendiri dengan meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha. Lihat, hadiah ini apakah upacaranya cukup untuk menjadi megah?" Hanya ada suara gemerisik di ruangan itu, seolah-olah ada paket yang dibuka. Yang bermarga Ji berseru, "Luar biasa. Kakak Sen begitu kuat, dari mana dia mendapatkan barang yang begitu berharga?" Lin Pingzi benar-benar ingin mengintip melalui jendela untuk melihat hadiah macam apa itu. Kepala,
ada bayangan hitam di jendela. Musuh mengetahui bahwa itu masalah besar, jadi dia harus memaksakan diri untuk menahan diri. Hanya pria bermarga Sen yang tertawa dan berkata, kami menempati biro pengawal Fuwei. Apakah kami menempatinya dengan sia-sia? Awalnya saya ingin menghormati Tuan untuk sepasang kuda giok ini, tetapi sekarang saya tidak bisa mengatakan itu, jadi saya punya untuk mengambil keuntungan dari orang tua Liu Zhengfeng ini. Lin Pingzi kesal lagi, ternyata dia merampok harta karun biro pengawal saya dan pergi untuk melakukan kebaikan sendiri. Bukankah itu perilaku pencuri? Cabang Changsha memiliki tidak ada hartanya sendiri. Secara alami, mereka adalah pengawal untuk pengawal orang lain. Sepasang batu giok ini kuda itu pasti sangat berharga. Jika Anda tidak kembali, mengapa Anda tidak mencoba memberi kompensasi kepada pemiliknya? Pria bermarga Sen berkata sambil tersenyum, ini 4 paket. 1 paket untuk semua guru dan istri, dan 1 paket untuk semua guru kakak, 1 tas milikmu dan yang lainnya milikku. Pilih 1 tas. Ji berkata, apa itu? Itu emas, perak, dan perhiasan, dan kami telah menghasilkan banyak uang di sini. Biro pengawal Fuwei Guizi memasuki papan leluhurnya dan banyak mencari. Kakak, di mana Anda menemukannya? Saya mencari lebih banyak lebih dari selusin kali, dan hampir membuka paksa tanah sepotong demi sepotong, tetapi hanya menemukan lebih dari 100 tael perak. Mengapa Anda tetap tenang, dan Gelauzi mencari harta karun itu? Pria bermarga Sen itu sangat bangga, tersenyum dan berkata, bagaimana bisa emas, perak, dan perhiasan di agen pengawal ditempatkan di tempat biasa dengan santai? Saya telah melihat Anda membuka laci, membelah kotak, dan merobohkan dinding akhir-akhir ini, hanya saja Anda tidak percaya saya. Bagaimanapun, saya terlalu sibuk untuk memanjakan Anda, anak nakal. Pria bermarga Ji berkata, saya mengagumi. Saudara Sen, di mana Anda menemukannya? Pria bermarga Sen berkata, pikirkan, ada satu hal di pengawal ini yang sangat tidak masuk akal. Apa itu? Pria bermarga Ji berkata, tidak masuk akal. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam Guizi Escort ini. Kungfu sialan itu biasa saja, tetapi singa besar yang agung diangkat tinggi di atas tiang bendera di pintu. Pria bermarga Sen tertawa dan berkata, masuk akal jika singa besar mengenakan celana busuk. Pikirkan lagi, hal aneh apa yang ada dalam pengawalan ini? Pria bermarga Ji menepuk paha, berkata, keledai Hunan ini telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Kamu mengira pendamping bernama Zhang ini adalah penguasa permainan di sini, dan dia meletakkan peti mati di kamar sebelah kamar tempat dia tidur. Bukankah kamu pantas mendapatkannya? Sial, haha. Nama belakang Sen tertawa dan berkata, kamu harus menggunakan otakmu. Mengapa dia meletakkan peti mati di kamar sebelah? Mungkinkah orang mati di peti mati adalah istri dan putranya, dan dia tidak tahan itu? Saya khawatir tidak. Bukan. Hal penting apa yang disimpan di peti mati untuk menipu orang? Nama keluarga Ji melompat dengan, dan berteriak, ya. Emas, perak ini dan permata disembunyikan di peti mati. Luar biasa, sial, leluhur sangat ketat, dan ada begitu banyak trik untuk kura-kura yang berjalan dengan anak panah. Dia berkata lagi, Kakak Sen, berapa 2 ini tas? Bagaimana saya bisa membaginya dengan Anda? Anda harus meminta lebih banyak. Hanya ada suara gemerisik, berpikir bahwa dia mengambil beberapa emas, perak, dan permata dari satu tas dan memasukkannya ke dalam tas lain. Yang bermarga Sen tidak menolak, hanya tertawa beberapa kali. Pria bermarga Ji berkata, Saudara Sen, saya akan mengambil baskom berisi air. Ayo cuci kaki kita, lalu kita akan tidur. Dia menguap, mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Bab 17. Lin Pingzi meringkuk di bawah jendela, tidak berani bergerak. Dia menyipitkan mata dan melihat bahwa pria bermarga Ji itu pendek dan gemuk, dan dia mungkin menendang pantatnya hari itu. Setelah beberapa saat, pria bermarga Ji membawa baskom berisi air panas ke dalam ruangan, dan berkata, Kakak Sen, Tuan telah mengirim lusinan saudara dan saudari kita kali ini. Tampaknya kita berdua mendapat uang paling banyak, dan aku mempercayakanmu bahkan wajahku berseri-seri. Saudara Jiang dan yang lainnya pergi untuk mengambil cabang Guangzhou, dan saudara Ma dan yang lainnya pergi untuk memilih cabang Hangzhou. Mereka sembrono, bahkan jika mereka melihat peti mati, mereka tidak akan melakukannya mengira ada harta emas dan perak yang tersembunyi di dalamnya. Nama keluarga Senhei berkata sambil tersenyum, Saudara Fang, Saudara Yu,
dan Jiarenda memilih Biro Umum Fuzhou, dan mereka pasti telah menangkap lebih dari kita berdua. Mereka baru saja mengirim nyawa putra kesayangan istriku ke Fuzhou. Pria bermarga Ji berkata, serangan terhadap markas besar pengawal Fuwei dipimpin oleh guru sendiri. Kakak senior Fang dan kakak muda Yu hanyalah petugas pertama. Kakak muda Yu meninggal, jadi guru mungkin tidak akan menyalahkan kakak senior Fang karena tidak merawatnya dengan baik. So, kami membuat langkah besar kali ini. Semua orang bekerja sama di kantor pusat dan cabang provinsi. Tanpa diduga, trik keluarga Lin sia-sia. Dengan Fang Sige dan 3 garda depan sendirian, Lin Zenan dan istrinya ditangkap. Kali ini, bahkan Tuan Haha, Lin Pingzi hanya bisa mendengar keringat dingin menetes di dahinya, berpikir ternyata faksi Qingcheng telah berencana untuk menyerang markas besar dan cabang provinsi kami pada saat yang sama. Bukan karena saya membunuh yang bermarga Yu, bahkan jika saya tidak membunuh penjahat bermarga Yu ini, mereka masih akan menyerang pengawal saya. Yu Changhai sendiri pergi ke Fuzhou, tidak heran Heart Destructive Palm sangat kuat. Tapi saya tidak tahu di mana pengawal saya menyinggung faksi Qingcheng. Mereka sangat kejam, meskipun perasaan menyalahkan diri sendiri sedikit mereda, rasa marah melonjak, jika itu tidak bukan karena dia tahu bahwa seni bela dirinya lebih rendah dari lawan, dia benar-benar ingin menerobos jendela dan membunuh mereka berdua. Tetapi mereka mendengar suara air di dalam kamar, dan keduanya sedang membasuh kaki. Dia juga mendengar pria bermarga Shen berkata, bukan karena tuannya buta. Pada saat itu, Biro Pengawal Fuwei sangat kuat di Tenggara, dan tampaknya memiliki keterampilan yang nyata. Teknik pedang jahat terkenal di seni bela diri. Ini tidak mungkin tentang menipu orang. Sebagian besar keturunan tidak layak. Saya belajar dari leluhur saya. Lin Pingzi tersipu dalam kegelapan, merasa malu. Yang bermarga Shen berkata lagi, sebelum kami turun gunung, Master membongkar ilmu pedang jahat bersama kami. Meskipun sulit untuk mempelajarinya secara menyeluruh dalam beberapa bulan, saya pikir ilmu pedang ini memiliki banyak potensi, hanya saja tidak mudah digunakan. Semoga berhasil, saudara muda, seberapa banyak yang telah Anda pahami? Nama keluarga Ji berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari guru bahwa bahkan Lin Zenan sendiri tidak memahami esensi seni pedang, jadi saya juga malas memikirkannya. Saudara Shen, guru memberikan perintah, memerintahkan murid-murid sekte kita untuk kembali ke Hengshan untuk berkumpul bersama. Kemudian saudara Fang dan yang lainnya akan mengawal Lin Zenan dan istrinya ke Hengshan. Aku tidak tahu seberapa bajik penerus seni pedang jahat itu. Ketika Lin Pingzi mendengar bahwa orang tuanya masih hidup, tetapi mereka diantar ke Gunung Hem, hatinya terguncang, dia senang sekaligus tidak nyaman. Yang bermarga Shen berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari, Anda akan melihatnya. Anda mungkin juga belajar darinya bagaimana menangkal ilmu pedang jahat. Tiba-tiba terdengar bunyi klik, dan panel didorong terbuka. Lin Pingzi terkejut, dia berpikir bahwa mereka telah menemukan keberadaannya, dan hendak melarikan diri, ketika tiba-tiba terdengar suara keras, sepanci air panas dituangkan ke atas kepalanya, dia hampir berteriak kaget, lalu matanya menjadi gelap, dan ruangan itu dimatikan. Lin Pingzi masih shock, dia hanya merasakan aliran air mengalir ke wajahnya, berbau busuk, baru kemudian dia menyadari bahwa Jilah yang menuangkan air cucian kaki dari jendela dan membasahi seluruh tubuhnya. Meskipun pihak lain tidak bersungguh-sungguh, penghinaan yang dideritanya tidak kecil, tetapi jika Anda ingin mengetahui berita tentang orang tua Anda, apalagi air cuci kaki, itu hanya air kencing dan kotoran, jadi apa masalahnya? Saat ini semuanya hening, jika kamu pergi dari sini, aku khawatir kalian berdua akan menyadarinya, dan kita akan membicarakannya setelah mereka tertidur lelap. Saat ini dia masih bersandar di dinding di bawah jendela, dan setelah beberapa saat, dia mendengar dengkuran di kamar, lalu perlahan berdiri. Berbalik, dia tiba-tiba melihat bayangan panjang terpantul di jendela, bergetar dari sisi ke sisi, dia terkejut, dan buru-buru menurunkan tubuhnya, melihat panelnya masih berayun. Lin Pingzi berpikir, balas dendam, ini adalah kesempatan yang bagus. Dengan tangan kanannya, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya, dengan tangan kirinya, dia dengan lembut menarik kaca jendela, melangkah ke dalam ruangan dengan ringan, dan menurunkan kaca jendela. Cahaya bulan masuk melalui kertas jendela, dan saya melihat satu orang tidur di setiap sisi tempat tidur. Yang satu berbaring telungkup dengan rambut agak botak, sementara yang lain tidur telentang dengan janggut pendek yang tampak seperti seberkas ilalang yang tumbuh di bawah dagunya.
Di atas meja di depan tempat tidur ada 5 bingkisan dan 2 pedang panjang. Lin Pingzi mengambil pedang panjang itu dan berpikir, satu pedang pada satu waktu, seperti mengambil sesuatu dari tas. Tepat ketika dia akan menebas leher pria yang sedang tidur telentang, dia berpikir lagi, bagaimana saya bisa membunuh keduanya secara diam-diam sekarang. Apakah ini perilaku seorang pahlawan? Di masa depan, saya akan berlatih seni bela diri yang diturunkan dari keluarga saya, dan kemudian saya akan membunuh para gangster di Qingcheng, dan ini akan dilakukan oleh pria sejati. Kemudian dia perlahan mengangkat kelima bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja dekat jendela, mendorongnya dengan lembut. Dia membuka kaca jendela, melangkah keluar, meletakkan pedang panjang di pinggangnya, mengambil bungkusan itu, mengikat 3 di antaranya, mereka di punggungnya, membawa 1 di masing-masing tangan, dan berjalan menuju halaman belakang selangkah demi selangkah, takut membuat keributan, yang membangunkan mereka. Dia membuka pintu belakang, keluar dari kantor pengawalan, menemukan arah, dan sampai di gerbang selatan. Pada saat itu gerbang kota tidak dibuka, dia berjalan ke gundukan di samping tembok kota, bersandar di gundukan untuk mengistirahatkan pikirannya, takut kedua faksi Qingcheng akan memperhatikan dan mengejarnya, hatinya tidak dapat membantu, mengalahkan. Ketika dia membuka kota saat fajar, begitu dia keluar dari gerbang kota, dia segera berlari dan berlari lebih dari 10 mil dalam satu tarikan napas. Baru saat itulah dia mengambil keputusan. Sejak meninggalkan kota Fuzhou, hingga sekarang, pikirannya telah lega. Melihat toko mie kecil di depan jalan, dia pergi ke toko untuk membeli semangkuk mie untuk dimakan, tetapi dia masih tidak berani menunda lebih lama lagi. Setelah makan mie, dia merogoh bungkusan untuk mendapatkan perak tagihan, dan menemukan sebongkah kecil perak untuk membayar tagihan. Toko mengeluarkan semua koin tembaga di toko sebagai kembalian, yang tidak cukup. Lin Pingzi dipermalukan di sepanjang jalan, diintimidasi oleh orang lain. Saat ini dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, ambil semuanya, tidak perlu mencarinya. Akhirnya, dia mengembalikan semangat kepahlawanan tuan muda dan pengiring muda. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 30 mil, dia tiba di sebuah kota besar. Lin Pingzi membuka kamar atas di penginapan, mengunci pintu dan menutup jendela, membuka 5 bungkusan, dan melihat bahwa keempat bungkusan itu berisi emas, perak, dan perhiasan. Tas kecil kelima adalah kotak brokat, yang berisi sepasang kuda giok suet setinggi 5 inci. Saya berpikir dalam hati, ada begitu banyak harta di cabang Changsha dari agen pengawalan saya. Tidak heran jika faksi Qingcheng ingin mengingini mereka, hati. Segera, saya mengambil beberapa keping perak dan meletakkannya di sebelah saya, membuat 5 paket menjadi 1, dan membawanya di punggung saya. Saya pergi ke pasar dan membeli 2 ekor kuda yang bagus, dan kedua kuda itu mengambil tumpangan bergantian. Saya hanya tidur 2 atau 3 kali sehari. Berjam-jam, siang dan malam di jalan. Bab 18. Setelah tiba di Gunung Heng, begitu dia memasuki kota, dia melihat banyak dukun datang dan pergi di jalan. Lin Pingzi takut menabrak Fang Renzi dan yang lainnya, jadi dia menundukkan kepalanya dan langsung pergi ke toko. Tak disangka, setelah menanyakan ke beberapa rumah, semuanya sudah penuh. Pelayan di toko berkata, dalam 2 hari, ini akan menjadi hari yang baik bagi Paman Liu untuk mencuci tangannya di baskom emas. Toko ini penuh dengan tamu ucapan selamat. Pergilah ke rumahmu dan tanyakan tentang itu. Lin Pingzi harus mencarinya di jalan terpencil, dan kemudian setelah mencari 3 penginapan, saya menemukan sebuah ruangan kecil, berpikir, meskipun saya mengolesi wajah saya, Fang Renzi sangat pintar, saya khawatir dia akan mengenalinya. Saya membelinya di apotek. 3 plester ditempelkan di wajah, alis ditarik ke bawah, dan sudut kiri mulut ditarik ke atas, memperlihatkan setengah set gigi. Saya mengambil gambar di cermin, tetapi saya melihatnya wajah ini sangat menyedihkan. Saya juga merasa sangat menjijikkan. Saya mengikat paket besar penuh emas, perak dan permata di dekat daging, mengenakan kemeja kain, sedikit membungkuk, dan segera berubah menjadi bungkuk dengan punggung terangkat. Berpikir, saya dengan penampilan yang aneh, bahkan orang tua saya tidak akan mengenali saya, jadi saya tidak perlu khawatir lagi. Setelah makan semangkuk iga babi dan mie besar, dia berkeliaran di jalan, berpikir bahwa yang terbaik adalah bertemu dengan orang tuanya, jika tidak, akan sangat bermanfaat untuk mendengar beberapa informasi tentang faksi Qingcheng. Setelah berjalan selama setengah hari, tiba-tiba hujan mulai turun. Dia membeli topi bambu Hong Yu di pinggir jalan dan meletakkannya di kepalanya,
melihat langit gelap dan gelap, tanpa tanda-tanda akan menghentikan hujan. Dia berbelok ke jalan dan melihat kedai teh yang penuh dengan orang, jadi dia masuk untuk mencari kedai teh. Dokter T membuat teko teh dan menyajikan sepiring biji labu dan buncis. Dia minum secangkir teh, menggigit biji melon untuk menghilangkan kebosanannya, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Hamti, bisakah kamu duduk?" Pria itu tidak menunggu jawaban Lin Pingzi, jadi dia duduk, diikuti oleh 2 orang, lebih banyak orang duduk. Lin Pingzi tidak menyangka orang itu akan berbicara dengannya pada awalnya, dia tercengang, kemudian menyadari bahwa bungkuk itu adalah dirinya sendiri. Dia buru-buru tertawa dan berkata, Oke. Silakan duduk, silakan duduk." Melihat ketiga orang ini, mereka semua berpakaian Heinong, dengan senjata tergantung di pinggang mereka. Ketiga lelaki itu minum teh dan mengobrol sendiri, dan tidak pernah memperhatikan Lin Pingzi. Seorang pemuda berkata, "Kali ini, Tuan Liu mencuci tangannya di baskom emas." Adegannya benar-benar tidak kecil, masih ada 2 hari sebelum hari pertama, dan kota Hengshan sudah penuh dengan ucapan selamat. Buta di satu mata berkata, "Itu wajar." Sekolah Hengshan sendiri memiliki reputasi yang sangat baik, dan sekolah pedang Wuyue telah bekerja sama untuk membuat momentum besar. Siapa yang tidak ingin berteman dengan mereka? Selain itu, Liu Zhengfeng dan Liu Sanye sangat ahli dalam seni bela diri. 36 tangan, Hui Feng, pedang Loyan, yang dikenal sebagai master kedua dari sekolah Hengshan, hanya sedikit lebih rendah dari kepala sekolah. Tuan Moda ingin berteman dengannya. Hanya saja dia tidak merayakan hari ulang tahunnya, tidak menikah dengan menantu perempuan, dan tidak menikah dengan anak perempuan. Dia tidak memiliki banyak persahabatan. Itu ide yang bagus. Ini waktu, kegembiraan besar mencuci tangan di baskom emas. Para pahlawan seni bela diri secara alami akan berkumpul setelah mendengar berita tersebut. Saya dapat melihat bahwa kota Hengshan akan tetap hidup dalam 2 hari ke depan. Jenggot abu-abu lainnya berkata, "Jika dikatakan bahwa mereka semua di sini untuk berteman dengan Liu Zhengfeng, maka itu belum tentu benar. Kami bertiga bersaudara tidak datang untuk ini, bukan?" Liu Zhengfeng mencuci tangannya di baskom emas, yang berarti dia tidak akan pernah dengan tinju dan pedang. Dia tidak pernah bertanya tentang benar dan salah dalam seni bela diri. Tidak ada orang seperti itu di Jianghu. Apa gunanya? Seorang pria yang tahu cara mencuci tangannya di baskom emas tidak berbeda dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia seperti orang yang tidak berguna. Apa yang orang lain coba lakukan padanya jika mereka berteman dengannya? Pemuda itu berkata, "Meskipun Tuan Liu tidak akan dia melemparkan pukulan dan pedang lagi, tetapi dia selalu menjadi orang kedua di sekolah Hengshan. Jika kamu menyerahkan kepada Liu Sanye, kamu akan diserahkan ke sekolah Hengshan, yang berarti kamu akan diserahkan ke pedang Wuyue sekolah." Pria berjanggut abu-abu dia mencibir dan berkata, "Apakah kamu pantas berteman dengan Sekte 5 Pedang Suci?" Pria buta itu berkata, "Saudara Peng, bukan itu yang kamu katakan. Satu lagi teman di Jianghu bukan banyak, dan satu kurang tidak banyak musuh." Meskipun 5 sekte pedang suci tinggi dalam seni bela diri, mereka memiliki banyak momentum, dan mereka tidak meremehkan teman-teman mereka di sungai dan danau. Jika mereka benar-benar sombong dan tidak anggap serius orang lain, kenapa ada begitu banyak ucapan selamat di kota Hengshan? Pria berjanggut abu-abu bermarga Peng bersenandung. Setelah beberapa saat, dia berhenti berbicara, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Kemungkinan besar dia adalah pengikut kekuatan. Saya melihat bahwa saya marah." Lin Pingzi hanya berharap mereka bertiga akan terus berbicara. Mungkin mereka bisa mendengar beberapa anak muda. Menurut berita dari faksi kota, mereka bertiga tidak serasi. Mereka minum teh, tapi berhenti bicara. Tiba-tiba seseorang berbisik dari belakang, "Paman kedua Wang, saya mendengar bahwa tuan ketiga Liu dari sekolah Hengshan baru berusia 50-an, dan ketika seni bela dirinya berada di puncaknya, mengapa dia tiba-tiba ingin mencuci tangannya di baskom emas? Bukankah itu mengecewakan keterampilan baiknya?" Sebuah suara tua berkata, "Ada banyak alasan bagi orang-orang dalam seni bela diri untuk mencuci tangan di baskom emas. Jika Anda adalah seorang gangster yang telah melakukan banyak kejahatan di hidup Anda, setelah mencuci tangan, Anda tidak akan pernah melakukan kegiatan merampok rumah, membunuh dan membakar. Yang pertama adalah memperbaiki masa lalu dan membuat kebaikan, dan meninggalkan nama baik untuk anak cucu. Kedua, jika ada yang serius kejahatan di daerah setempat, juga memungkinkan untuk menghilangkan kecurigaan.
Keluarga Liu sangat kaya, dan keluarga Liu di Hengshan telah makmur selama beberapa generasi. Tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Orang lain berkata, ya, itu sama sekali tidak relevan. Paman kedua Wang berkata, orang yang belajar seni bela diri, menggunakan pedang dan senjata sepanjang hidup mereka pasti akan membunuh dan melukai orang, dan membuat lebih banyak musuh. Ketika seseorang menjadi tua, memikirkan banyak musuh di dunia, dia tidak bisa tidak merasa sedikit gelisah. Dia mengundang tamu sebanyak Liu Sanyai, mengancam dunia, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan pedang lagi mulai sekarang, yang berarti musuh-musuhnya tidak perlu khawatir tentang dia membalas, tetapi mereka juga berharap bahwa mereka akan berhenti membuat masalah untuknya. Pria muda itu berkata, Paman Wang, saya melihat ini merugikan untuk melakukan ini. Paman Wang berkata, mengapa ini merugikan? Pemuda itu berkata, tentu saja, Tuan Liu tidak mencari orang lain, tetapi mereka bisa datang kepadanya kapan saja. Jika seseorang ingin membunuhnya, Tuan Liu tidak akan dengan pisau dan pedang. Bukankah itu hanya menjadi dibantai oleh orang lain? Jadi tidak ada cara untuk melawan. Paman kedua Wang berkata sambil tersenyum, anak-anak muda itu benar-benar bodoh. Jika mereka benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana mungkin mereka tidak melawan? Selain itu, momentumnya seperti sekolah Hengshan, seni bela diri Tuan Liu sangat tinggi. Dia tidak mengganggu orang lain. Orang lain telah menyembah Tuhan dan memenuhi sumpah mereka, dan mereka akan beruntung. Singa dan nyali macan tutul. Bahkan Tuan Liu, jika Anda tidak melakukannya sendiri. Ada begitu banyak murid di keluarga Liu, mana yang mudah diprovokasi. Anda benar-benar mengkhawatirkan. Pria berjanggut abu-abu duduk di seberang Lin Pingzi berkata pada dirinya sendiri. Bab 19. Ada tangan yang kuat di antara yang kuat. Ada orang yang cakap di atas orang yang cakap. Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Dia berkata dengan suara yang sangat rendah, dan dua orang di belakang tidak mendengar. Paman Wang berkata lagi, masih ada beberapa agen pendamping. Jika mereka menghasilkan cukup uang, mereka akan mundur dengan berani, menutup bisnis mereka secepat mungkin, mencuci tangan di baskom emas, dan berhenti mencari uang penyelamat hidup ini di ujung pisau. Beberapa kata ini menembus ke telinga Lin Ping, itu benar-benar mendebarkan. Dia berpikir, jika ayahku pensiun beberapa tahun yang lalu dan mencuci tangannya di baskom emas, terus kenapa? Hanya Abu Jenggot berbicara pada dirinya sendiri lagi, jika periuk tanah tidak pecah dari sumur, sang jenderal pasti akan mati di medan perang. Tetapi pihak berwenang bingung, dan kata-kata, mundur dengan berani dijeram, tidak mudah diucapkan tentang. Orang buta itu berkata, ya, jadi akhir-akhir ini saya selalu mendengar orang berkata, liusan reputasi Tuan berada di ketinggian langit, dan tiba-tiba dia mundur dengan berani, yang benar-benar luar biasa dan mengagumkan. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya dengan kemeja sutra di atas meja di sebelah kiri dan berkata, kakak berada di 3 kota Wuhan beberapa hari yang lalu, dan saya mendengar dari rekan-rekan saya di seni bela diri bahwa Liu Sanyai mencuci pakaiannya, tangan di baskom emas dan keluar dari seni bela diri. Pria buta itu berbalik dan berkata, apa yang dikatakan teman-teman di Wuhan, dapatkah teman ini memberitahu saya? Pria itu tersenyum dan berkata, tidak masalah jika Anda berbicara tentang hal semacam ini di Wuhan, tetapi di kota Hengshan, Anda tidak bisa hanya berbicara omong kosong. Pria pendek dan gemuk lainnya berkata dengan suara kasar, ada beberapa orang yang tahu tentang masalah ini, jadi mengapa Anda berpura-pura tidak dapat diprediksi? Semua orang mengatakan bahwa Liu Sanyai hanya karena seni bela diri dan popularitasnya yang tinggi. Baiklah, sekarang saya harus mencuci tangan di baskom emas. Dia berbicara dengan keras, dan tiba-tiba banyak mata di kedai teh menembak ke arah wajahnya. Beberapa orang bertanya serempak, mengapa Anda harus mundur dari dunia seni bela diri karena keterampilan dan popularitas seni bela diri Anda yang tinggi? Pria pendek dan gemuk itu berkata dengan penuh kemenangan, orang yang tidak tahu cerita orang dalam akan tentu saja merasa aneh, tetapi mereka tidak mengetahuinya ketika mereka mengetahuinya. Aneh, seseorang bertanya, bagaimana cerita di dalamnya? Pria gemuk pendek itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Seorang pria kurus di beberapa meja berkata dengan dingin, apa yang kamu tanyakan? Dia tidak tahu dirinya, dia hanya berbicara omong kosong. Pria pendek dan gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, siapa bilang aku tidak tahu? Liu Tuan ketiga mencuci tangannya di baskom emas, itu demi situasi keseluruhan, untuk menghindari perselisihan keluarga di sekolah Hengshan.
Beberapa orang mengobrol dan berkata, apa yang peduli dengan situasi keseluruhan? Perselisihan keluarga macam apa? Apakah itu antara saudara laki-laki dan perempuan mereka? Apakah Anda punya pendapat? Pria pendek gemuk itu berkata, meskipun orang-orang di luar mengatakan bahwa Liu Sanyai adalah master kedua dari sekolah Hengshan, semua orang di sekolah Hengshan tahu bahwa Liu Sanyai berada di jalan 36. Pencapaian pedang Feng Luoyan telah lama jauh lebih tinggi daripada master Tuan Moda. Tuan Moda dapat menusuk 3 angsa liar dengan 1 pedang, tetapi Tuan Liu dapat menusuk 5 dengan 1 pedang. Murid Tuan Liu, semuanya lebih baik daripada keluarga Tuan Moda. Situasi saat ini semakin buruk. Dalam beberapa tahun ke depan, Tuan Mo momentum pasti akan ditekan oleh Tuan Liu. Dikatakan bahwa kedua belah pihak telah bentrok beberapa kali secara rahasia. Tuan Liu He memiliki keluarga besar dan bisnis besar, dan dia tidak ingin bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan nama palsu ini. Jadi dia harus mencuci tangannya di baskom emas, dan dia akan menjadi orang kaya yang damai dan aman di masa depan. Beberapa orang mengangguk dan berkata, jadi begitu. Tuan Liu memahami kebenaran, itu jarang. Orang lain berkata, kalau begitu Tuan Moda salah, dia memaksa San Tuan Liu untuk mundur dari seni bela diri, bukan melemahkan sekte Hengshan momentumnya. Pria parubaya dengan kemeja sutra mencibir dan berkata, bagaimana orang bisa menjaga segala sesuatu di dunia? Selama saya duduk dengan kokoh di posisi kepala, momentum dari faksi bisa dikuatkan atau dilemahkan. Itu urusan ibunya. Lelaki pendek gendut itu minum teh beberapa teguk, mengetuk tutup teko dengan keras, dan berteriak, buat teh, buat teh. Kemudian dia berkata, jadi, ini jelas sekolah Hengshan ada ucapan selamat dari semua sekte dan faksi, tetapi faksi Hengshan itu sendiri. Dia mengatakan ini, dan tiba-tiba suara Hukin terdengar di pintu, dan seseorang bernyanyi, keluarga yang, jadilah setia, Dasong. Fu Bao, suara itu ditarik keluar, dan suaranya sangat sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat seorang lelaki tua jangkung dan kurus duduk di samping meja papan, dengan wajah kuyu, mengenakan gaun kain biru panjang, yang dicuci menjadi putih, dan penampilannya sulit diatur, jelas dia adalah seorang opera, penyanyi meminta uang. Pria pendek gendut itu berteriak, ini seperti hantu, ada suara apa? Kamu menyela saya. Pria tua itu segera menurunkan suara piano, masih bersenandung di mulutnya, pantai emas. Suang Long Hui, dikalahkan dalam pertempuran pertama. Seseorang bertanya, temanku, tadi kamu mengatakan bahwa ada ucapan selamat dari semua sekte dan sekte, tapi bagaimana dengan sekte Hengshan itu sendiri? Salam dari para tamu, tapi selain murid langsung Liu Sanyai, apakah kamu bertemu murid lain dari sekolah Hengshan di kota? Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, dan berkata, ya, mengapa tidak salah satu dari mereka? Apakah Anda tidak melihat? Bukankah ini terlalu tidak sopan untuk Liu? Pria gemuk pendek itu tersenyum pada pria berkemeja sutra, jadi, saya berkata bahwa Anda malu-malu dan takut untuk mengungkit perselisihan keluarga di sekolah Hengshan. Sebenarnya, apa bedanya? Orang-orang dari Hengshan sekolah tidak akan pernah datang, dan siapa yang akan mendengarnya? Tiba-tiba suara Hukin berangsur-angsur menjadi lebih keras, dan nadanya berubah, dan lelaki tua itu bernyanyi, Xiao Dongmen, kamu menerobosnya, malapetaka. Seorang pemuda pria itu berteriak, jangan bosan di sini, ambil saja uangnya. Dengan lambaian tangannya, seikat koin tembaga terbang, dan dengan keras, mereka mendarat tanpa memihak di depan lelaki tua itu, dengan sangat trik halus memungkinkan. Orang tua itu mengucapkan terima kasih dan menyimpan koin tembaga itu. Lelaki pendek gendut itu memuji, ternyata kakakku adalah ahli senjata tersembunyi, dan tangan ini sangat tampan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Kakak laki-laki ini, menurutmu, tentu saja Tuan. Moda tidak akan dia datang. Pria pendek gendut itu berkata, mengapa dia datang? Saudara laki-laki dan perempuan Tuan Moda dan Tuan Liu Sanyai sedang berkonflik, dan mereka akan menghunus pedang ketika mereka bertemu. Karena Tuan Liu memberi langkah, dia harus puas. Petik 2. Penyanyi-penyanyi tua itu tiba-tiba berdiri, berjalan ke arahnya perlahan, dan memandangnya ke samping sebentar. Pria pendek gemuk itu berkata dengan marah, apa yang dilakukan pria tua itu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berbicara omong kosong. Dia berbalik dan pergi. Pria pendek gendut itu sangat marah, dan hendak meraih punggungnya,
ketika tiba-tiba cahaya biru melintas di depan matanya, dan pedang tipis panjang terayun ke arah meja, bergemerincing beberapa kali. Bab 20. Pria pendek gemuk itu terkejut dan melompat mundur, takut pedang panjang itu akan menusuknya, tetapi dia melihat bahwa pria tua itu perlahan-lahan memasukkan pedang panjang dari bagian bawah Hukin, dan bilahnya menghilang sepenuhnya. Ternyata pedang ini tersembunyi di dalam Hukin, dan bilahnya masuk ke gagang Hukin. Dari luar, tidak ada yang tahu bahwa ada senjata yang disembunyikan di dalam Hukin bobrok ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Kamu berbicara omong kosong." Dia berjalan keluar dari kedai teh perlahan. Semua orang menyaksikan punggungnya menghilang di tengah hujan, dan suara Hukin yang sunyi terdengar samar. Tiba-tiba seseorang berseru, "Ah!" dan berteriak, "Lihat, lihat!" Semua orang melihat kemana jari-jarinya menunjuk, dan melihat 7 cangkir teh di atas meja pria pendek dan gemuk. Semuanya telah dicukur setinggi setengah inci. 7 cincin porselen jatuh di samping cangkir teh, tetapi tidak ada cangkir teh yang jatuh. Lusinan orang di kedai teh berkumpul dan berdiskusi satu demi satu. Seseorang berkata, "Siapa pria ini? Pedang itu sangat kuat." Seseorang berkata, 7 cangkir teh dipotong dengan satu pedang, tetapi tidak ada cangkir teh yang jatuh. Sungguh menakjubkan, seseorang berkata kepada pria pendek gemuk itu, "Untungnya pria tua itu penyanyang, jika tidak, kepala dan leher kakakku akan sama persis dengan 7 cangkir teh ini." Orang lain berkata, "Tentu saja pria tua ini adalah seorang master terkenal, bagaimana dia bisa sepengetahuan orang biasa?" Pria pendek gemuk itu melihatnya. Memegang 7 cangkir teh setengah potong, dia hanya linglung, wajahnya tidak berdarah, dan dia tidak mendengar sepatah kata pun dari perkataan orang lain. Pria parubaya dengan kemeja sutra berkata, "Benarkah? Saya menyarankan Anda untuk berbicara lebih sedikit. Benar dan salah hanya untuk berbicara lebih banyak, dan semua masalah karena paksaan." Di depan kota Hengshan, ada harimau yang berjongkok dan bersembunyi naga. Saya tidak tahu berapa banyak orang tingkat tinggi yang telah tiba. Pria tua ini pasti teman baik Tuan Moda, dan dia mendengar Anda berbicara tentang Tuan Moda di belakang punggungnya, jadi dia akan mengajari Anda pelajaran. Jenggot putih itu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Apa teman baik Tuan Moda?" Dia sendiri adalah kepala sekolah Hengshan, Xiao Xian Yeyu, Tuan Moda. Semua orang terkejut lagi, dan bertanya bersama, "Apa? Dia ini Tuan Moda. Bagaimana Anda tahu?" Tanda tanya. Horoskop Qin Yin adalah penggambaran seni bela diri orang tuanya. Sejak Anda datang ke kota Hengshan, bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Saudara ini baru saja mengatakan bahwa Tuan Liu dapat menusuk 5 angsa liar dengan satu pedang, tetapi Tuan Moda hanya bisa menusuk 3. Dia akan memotong 7 cangkir teh dengan satu pedang dan menunjukkannya padamu. Cangkir teh bisa dipotong, jadi apa masalahnya dengan menusuk angsa? Jadi dia akan menyebutmu omong kosong. Pria pendek gemuk itu masih shock, dan menundukkan kepalanya, tidak berani menjawab. Pria berkemeja sutra menerima uang teh, menariknya pergi dan pergi. Semua orang di kedai teh melihat, hujan malam siang-siang, Tuan Moda menunjukkan keterampilan ajaib yang mengejutkan ini, dan mereka semua menggigil. Mereka semua berpikir bahwa pria pendek tadi memuji Liu Zhengfeng dan mengkritik Tuan Moda, dan dia tidak bisa membantu setuju dengannya. Orang-orang membayar uang teh mereka dan pergi satu demi satu. Dalam sekejap, kedai teh yang bising tiba-tiba sepi. Selain Lin Ping, hanya ada 2 orang yang berbaring di atas meja dan tidur siang di sudut. Lin Pingzi melihat ke-7 setengah cangkir teh dan 7 cincin porselen yang dipotong dari cangkir teh, dan berpikir, orang tua ini terlihat malang, dan dia tampaknya dapat menekannya ke bawah dengan satu jari. Siapa yang mengira bahwa dengan satu jari jentikan pedang panjangnya, dia akan dipotong? 7 cangkir teh. Jika saya tidak meninggalkan Fuzhou, bagaimana saya bisa tahu bahwa ada orang seperti itu di dunia? Saya duduk di biro pengawal Fuwei dan memandangi langit. Saya hanya tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat pemain di Jianghu, dia paling banyak setara dengan ayahku. Aduh, jika saya bisa memuja orang ini sebagai guru, berlatih seni bela diri dengan keras, atau saya masih bisa membalas dendam, jika tidak saya akan sia-sia. Kemudian saya berpikir, mengapa saya tidak pergi mencari Tuan Moda ini, mohon dia untuk menyelamatkan orang tua saya, ambil saya sebagai murid. Baru saja berdiri,
dia tiba-tiba berpikir, dia adalah kepala dari Sekte Hengshan, dan Sekte Pedang Wuyue dan Sekte Qingcheng berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana dia bisa menyinggung seorang teman untuk seseorang yang tidak ada hubungannya denganku? Memikirkan hal ini, Yan duduk lagi dengan sedih. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang jelas dan lembut berkata, "Kakak senior kedua, hujan selalu tanpa henti, dan pakaian saya hampir basah oleh cipratan air, ayo minum teh di sini." Hati Lin Pingzi bergetar, dia mengenali suara penjual anggur jelek yang menyelamatkan hidupnya, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Saya hanya mendengar suara lama lainnya berkata, "Oke, ayo minum teh panas untuk menghangatkan perutmu." Keduanya berjalan ke kedai teh dan duduk di kursi di seberang Lin Pingzi. Lin Pingzi menyipitkan mata, dan melihat bahwa penjual anggur itu berpakaian hijau, dengan punggung menghadap ke arahnya, dan duduk di samping adalah lelaki tua yang mengaku bermargasa dan berpura-pura menjadi kakek gadis itu. "Kakek nenek saya datang ke kota Fuzhou untuk merencanakan sesuatu. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka ingin menyelamatkan saya. Mungkin mereka tahu keberadaan orang tua saya." Dokter Cha membersihkan cangkir pecah di atas meja dan menuangkan teh. Ketika lelaki tua itu melihat 7,5 cangkir teh di atas meja di sebelahnya, dia tidak bisa menahan tangisan rendah, "Hei," dan berkata, "Adik perempuan, lihat." Gadis itu juga sangat terkejut, dan berkata, "Keterampilan ini sangat bagus, ya siapa yang memecahkan 7 cangkir teh?" Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Adik perempuan, aku akan mengujimu, satu serangan pedang 7 kali, memotong emas dan memecahkan batu giok, siapa yang memecahkan ini 7 cangkir teh?" Gadis itu tersenyum sedikit, dengan marah berkata, "Saya tidak melihatnya, bagaimana saya tahu siapa yang memotongnya?" Tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa, "Saya tahu. Saya tahu. 36 cara kembali ke angin dan pedang angsa yang jatuh. Gerakan ke-17, satu pedang jatuh 9 angsa, ini adalah mahakarya Liu Zhengfeng." Pria tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir ilmu pedang Liu hanya tidak seperti bagus seperti ini, dan kamu hanya menebak setengahnya." Gadis itu mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk pedang. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan lanjutkan, aku tahu. Ini adalah Tuan Mo Dadari, Xiao Xiang Yeyu." Tiba-tiba 7 atau 8 suara terdengar bersamaan, beberapa bertepuk tangan, beberapa tertawa keras. Berkata, "Saudari junior memiliki penglihatan yang bagus." Lin Pingzi terkejut, di mana semua ini orang-orang datang. Melihat ke samping, dia melihat bahwa 2 orang yang tertidur di atas meja telah berdiri, dan ada 4 orang lainnya. Berjalan keluar dari aula dalam kedai teh, beberapa berpakaian seperti kuli angkut. Gadis itu tersenyum dan berkata, sekelompok orang berpangkat rendah bersembunyi di sini, dan saya terkejut." "Di mana kakak?" Laki-laki monyet itu bercanda, "Mengapa Anda menyebut kami anak usia 3 tahun tingkat rendah sebagai segera setelah kita bertemu?" "Kasar," gadis itu berkata sambil tersenyum, "bersembunyi diam-diam itu menakutkan. Mengapa ini bukan kegiatan yang berantakan di dunia? Mengapa tuan saudara tidak bersamamu?" Monyet Joker berkata sambil tersenyum, "Jangan tanya apa-apa lagi. Tanyakan saja pada kakak senior. Kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat kita bertemu. Dan kamu bahkan menanyakan 2 atau 3 kata kepada kakak senior. Mengapa kamu tidak tanya kakak senior ke-6 Anda?" Gadis itu berhenti dan berkata, "Bah, monyet Anda ada di sini dalam kondisi baik, tidak mati atau mati. Mengapa Anda bertanya lagi kepada saya?" Pelawak monyet berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-laki tidak mati juga tidak mati, tapi Anda bertanya mengapa?" Bersambung.